Halo teman-teman, siapa yang tidak tahu dengan peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki? Ternyata ilmuwan bernama Julius Robert Oppenheimer lah yang menciptakan bom atom tersebut. Namun siapa sangka setelah peristiwa pengeboman terjadi, Oppenheimer terus diselimuti rasa bersalah dan penyesalan atas karya yang menjadikannya legenda tersebut. Cerita tentang perjalanan Oppenheimer membuat bom atom ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Oppenheimer yang rilis pada tahun 2023. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang yang nantinya dijuluki sebagai Bapak Bom Atom, yaitu Julius Robert Oppenheimer. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Oppenheimer menjalani persidangan tertutup mengenai tuduhan terhadapnya sebagai mata-mata komunis. Untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan padanya, dia pun menceritakan dari awal perjalanan hidupnya hingga berhasil menciptakan bom atom yang digunakan untuk menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Oppenheimer lahir sebagai Yahudi Amerika Serikat dan tinggal di kota New York. Namun, keinginannya belajar fisika membuatnya memilih pergi ke Universitas Cambridge Jerman untuk belajar di bawah bimbingan Patrick Blackett. Setiap hari, Oppenheimer membayangkan material kuantum di dalam kepalanya hingga tak bisa tidur. Suatu hari dia sedikit membuat kekacauan di kelas prakteknya. Karena itu, dia pun dilarang mengikuti seminar Niels Bohr sebelum tugasnya selesai. Saat semua orang sudah pergi, Oppenheimer diam-diam menyuntikkan potasium di buah apel yang ada di meja Patrick. Keesokan harinya, dia teringat pada apel tersebut. Dia pun bergegas ke universitas untuk membuang apel itu. Namun di sana, sudah ada Patrick bersama Niels Bohr. Niels berkata dia sangat terkesan dengan pertanyaan Oppenheimer di seminarnya. Patrick kemudian memberitahu bahwa Oppenheimer cukup bermasalah mengikuti kelas di laboratorium. Niels pun menyuruhnya keluar dari Cambridge dan pergi ke tempat di mana dia bebas berpikir. Dia direkomendasikan pindah ke Universitas Göttingen dan belajar kepada Max Born. Oppenheimer pun pindah dan belajar di sana. Where they let you think. Get to Germany, study under Max Born, learn the ways. Yes, I can. Selanjutnya pada musim gugur, Oppenheimer mengunjungi Universitas Leiden di Belanda dan memberikan kuliah umum di sana. Dia cukup fasih menggunakan bahasa Belanda hanya dengan belajar selama 6 minggu. Setelah itu, Oppenheimer lanjut pergi ke Zurich untuk meneliti tentang mekanika kuantum dan spektrum kontinu. Dalam perjalanan ke sana, dia berkenalan dengan Dr. Abi. Selesai urusannya di Zurich, Oppenheimer memutuskan untuk kembali ke negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Di Amerika, Oppenheimer menerima tawaran mengajar di Institut Teknologi California atau Caltech. Di sanalah dia kemudian berkenalan dengan Ernest Lawrence, seorang ilmuwan eksperimentalis. Oppenheimer membuka kelasnya sendiri sebagai dosen mekanika kuantum. Pada masa itu, mata kuliah mekanika kuantum masih asing bagi warga Amerika. Di hari pertama kelasnya dibuka, dia hanya memiliki 1 orang mahasiswa. Namun, karena materi diskusi yang dibawakan Oppenheimer dianggap menarik, makin lama, makin banyak orang yang ikut di kelasnya. Oh, yes, this is it, please. Thank you. Mr. Lawrence. Upwards against its own gravity. Pemikiran dan kecerdasan Oppenheimer membuatnya banyak dikenal oleh para profesor. Suatu hari, Lawrence mengajaknya pergi ke sebuah pesta di mana orang-orangnya sebagian besar adalah anggota Partai Komunis. Di sana, Oppenheimer dikenalkan dengan Hakon Chevalier. Dia juga bertemu dengan Frank, adik kandungnya sendiri, yang didampingi calon istrinya. Oppenheimer dan Chevalier membicarakan tentang Perang Sipil Spanyol. Chevalier berkata, jika Oppenheimer ingin mengirim bantuan untuk korban di Spanyol, dia bisa mengirimkannya melalui Partai Komunis. Setelah itu, Oppenheimer dikenalkan dengan Jean. Singkat cerita, keduanya pun menjadi sepasang kekasih. Beberapa waktu kemudian, Oppenheimer mendengar kabar bahwa ilmuwan Jerman berhasil memecahkan atom, lebih tepatnya inti uranium.
Neutron yang memecahkan uranium menghasilkan reaksi berantai. Oppenheimer pun menduga setiap ilmuwan di dunia yang mendengar berita itu akan berpikir untuk membuat bom nuklir. Benar saja, tak lama setelah itu muncul berita bahwa Jerman telah mengebom Polandia. Setelah itu, Oppenheimer mendatangi pesta lain dan berkenalan dengan perempuan bernama Kitty. Oppenheimer terlihat nyaman membicarakan apapun dengan Kitty. Dia kemudian mengajak Kitty pergi ke peternakan milik saudaranya di New Mexico. Sejak saat itu, Oppenheimer menjalin hubungan dengan Kitty hingga akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Namun sebelum itu, Kitty yang masih berstatus menikah harus bercerai lebih dahulu. Oppenheimer kemudian memberitahu Jean keputusannya untuk menikahi Kitty. Suatu hari, Oppenheimer mengadakan pertemuan serikat pekerja yang sebagian besar anggotanya adalah arsitektur, insinyur, ahli kimia, dan teknisi dengan ideologi komunis. Lawrence mengerti Oppenheimer tak bertujuan mendukung komunis, namun Lawrence khawatir Oppenheimer akan berada di situasi sulit karena melakukan hal tersebut. Saat pulang ke rumah, Kitty mengalami baby blues yang membuatnya tak mengurusi anak mereka. Oppenheimer kemudian membawa anak mereka untuk dititipkan sementara ke istri Chevalier. Beberapa hari kemudian, Kolonel Groves datang menawarkan Oppenheimer untuk memimpin proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia yang bertujuan untuk mengembangkan bom dengan ilmu sains. Dia pun menerima tawaran tersebut. Oppenheimer mengusulkan wilayah Los Alamos sebagai tempat mengembangkan bom. Tempat itu dipilih karena letaknya yang jauh dari pemukiman dan berada di tengah-tengah 4 tempat yang memasok bahan baku mereka, serta dilalui oleh jalur kereta api. Oppenheimer mengatakan pada Jenderal Leslie bahwa dia butuh membangun sebuah kota kecil di mana ada rumah, toko, sekolah, gereja, dan rumah sakit untuk para pekerjanya nanti. Proyek Manhattan akan memakan waktu yang lama, sehingga para pekerja harus membawa keluarganya untuk tinggal di Los Alamos. Selain itu, dia juga akan memilih sendiri ilmuwan yang akan dia rekrut ke dalam proyek. Oppenheimer dan Kolonel Groves mendatangi satu persatu orang yang dipilih, akan tetapi kebanyakan dari mereka menolak karena ragu. Tapi banyak juga yang tertarik dan mau bergabung. Kolonel Groves kemudian menunjuk Klaus Voss untuk bertugas juga di Los Alamos. Tanpa mereka ketahui, Klaus merupakan agen mata-mata Uni Soviet. Setelah pembangunan selesai dan seluruh pekerja sudah pindah, proyek Manhattan pun dimulai. Take off that ridiculous uniform. You're a scientist. Be yourself. Let's get started. Dalam sebuah diskusi, ilmuwan bernama Edward memberikan pendapat kalau mereka bisa menambahkan hidrogen dalam bahan baku untuk mendapat daya ledak yang lebih besar. Bom dengan bahan uranium, plutonium, dan hidrogen disebut dengan bom termonuklir. Edward kemudian memperlihatkan hasil perhitungannya. Para ilmuwan yang lain merasa tidak setuju dan mengatakan perhitungan Edward pasti salah. Untuk itu, Oppenheimer pergi menemui Einstein untuk menunjukkan perhitungan Edward. Oppenheimer menjelaskan, neutron akan menabrak inti atom lalu melepaskan neutron lain dan menabrak inti atom yang lain lagi. Reaksi tersebut akan terus terjadi tanpa berhenti. Einstein begitu terkejut mendengarnya. Dia memberitahu kalau itu bisa membakar atmosfer. Tak hanya membahas perhitungan Edward, mereka juga membahas efek ledakan beruntun yang akan ditimbulkan dari bom atom yang akan Oppenheimer buat. Pada intinya, bom atom bisa sangat berbahaya karena bisa menghancurkan bumi. Sedikit informasi, dalam membuat bom, Oppenheimer menggunakan rumus turunan dari teori milik Einstein. Sebab itulah dia ingin mendengar pendapat Einstein. Sekembalinya ke Los Alamos, diskusi pun dilakukan kembali. Mempertimbangkan pendapat Einstein, Oppenheimer memutuskan akan membuat bom sesuai rencana awal menggunakan perhitungannya. Menurutnya, bom atom saja sudah setara dengan 1000 bom TNT. Para ilmuwan yang lain juga setuju dengan pendapat Oppenheimer. Beberapa waktu kemudian, Oppenheimer bersama Kitty dan anak mereka akhirnya pindah ke sebuah rumah sederhana. Setelah bekerja sekian lama di Los Alamos, izin keamanannya belum juga keluar. Dia meminta izin pada Kolonel Groves untuk membawa orang luar ke Los Alamos.
Kolonel Groves mengizinkan 1 orang dalam seminggu dan itu pun harus orang penting. Ketika Oppenheimer mengatakan ingin membawa adiknya, Kolonel Groves langsung menolaknya. I'd like to bring my brother. Already security cleared. No. It's yours. May not be your fault, but it's your problem because I'm going. Situasi politik saat itu semakin memanas. Saat itu, Rusia diketahui sudah berhasil membuat bom dari plutonium. Sebagai sesama negara yang ingin menjadi negara terkuat di dunia, Amerika tentu tidak ingin kalah. Ketua Komisi Energi Atom, Lewis Trusser, ingin memberitahu Presiden tentang bom hidrogen yang memiliki kekuatan lebih besar. Namun, Oppenheimer mengatakan bahwa mereka belum bisa memastikan apakah bom hidrogen secara teknis layak untuk dibuat. Selanjutnya, Oppenheimer mendesak Kolonel Groves untuk segera mengurus hak keamanannya. Dengan begitu, dalam pembuatan bom, dia bisa terlibat langsung secara praktis bukan hanya teoritis. Dan tak lama kemudian, hak keamanannya pun keluar. Di saat yang sama, beredar isu ada mata-mata komunis dalam proyek Manhattan. Di tengah kesibukannya tersebut, Oppenheimer masih menyempatkan menemui Jean tanpa sepengetahuan Kitty. Sebenarnya, Jean lah yang menelpon memintanya datang. Oppenheimer memang pernah berjanji akan datang jika Jean memintanya. Akan tetapi saat itu dia mengatakan tidak bisa terus bersama Jean, dia sudah memiliki istri dan anak, serta pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Meskipun Oppenheimer dekat dengan Jean yang seorang komunis, dia tidak pernah sekalipun memberitahu apa pekerjaannya. Setelah kembali ke Los Alamos, Oppenheimer mendapat kabar Jean ditemukan meninggal di kamar mandi. Belum diketahui apa penyebabnya, tapi ditemukan obat dan catatan yang ditulis Jean. Oppenheimer mengaku pada Kitty kalau dia sempat menemui Jean, tapi malam itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dia sangat terpukul dengan kematian Jean tersebut. Kitty sebenarnya marah, namun dia menyuruh Oppenheimer menenangkan diri karena semua orang di Los Alamos bergantung padanya. Di tengah terburuknya Oppenheimer, muncullah masalah lain. Para ilmuwan sadar bahwa progres mereka dalam proyek pengembangan bom berjalan sangat lambat. Terlebih lagi, Edward yang juga bagian dari mereka justru sibuk dengan penelitiannya sendiri mengenai bom hidrogen. Edward akhirnya mengundurkan diri dari proyek. Karena itulah, Oppenheimer kemudian mengambil tindakan dengan mengubah struktur kerja dan merencanakan ulang semuanya dari awal. Dikarenakan khawatir informasi proyek akan bocor jika Edward keluar dari Los Alamos, Oppenheimer pun mengizinkan Edward melakukan penelitiannya sendiri di Los Alamos. Dia akan memberikan waktu 1 jam setiap akhir pekan untuk berdiskusi dengan Edward. Benar saja, setelah struktur kerja dirubah, kemajuan proyek mereka bisa terlihat lebih jelas. Oppenheimer sudah menentukan bentuk dari bom atom yang akan dibuat dan segera melakukan uji coba dalam skala kecil. Kolonel Groves yang melihat kesuksesan uji coba pertama langsung bertanya pada Oppenheimer kapan mereka bisa melakukan uji coba yang lebih besar. Oppenheimer pun menjanjikan dalam beberapa bulan ke depan. Head down. Folks, head down. That's the sweet spot, gentlemen. Test in July. Suatu hari, Oppenheimer bertemu dengan anggota dewan yang memintanya datang ke pertemuan besar. Asisten anggota dewan tersebut bernama David. Nantinya, Davidlah yang secara mengejutkan mematahkan pernyataan Lewis tentang keburukan Oppenheimer dalam persidangan kelayakan Lewis menjadi Menteri Pertahanan. Pertemuan itu dihadiri hanya oleh orang-orang penting dari pemerintah serta Oppenheimer dan juga Kolonel Groves. Saat itu, Jerman telah dikalahkan oleh Uni Soviet, sehingga mereka mengganti target pengeboman yang tadinya Jerman menjadi Jepang. Orang Jepang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, meskipun tahu tidak akan menang, orang Jepang akan terus melawan. Kemudian, mereka juga mendiskusikan di mana bom akan dijatuhkan. Mereka menargetkan kota kecil untuk meminimalisir korban. Oppenheimer setuju dengan itu, meskipun korbannya tidak besar, namun dampak psikologis akibat bom sangat besar. Awalnya, Kyoto yang dipilih, tapi mengingat kota tersebut memiliki banyak sejarah, akhirnya dipilihlah kota Hiroshima dan Nagasaki di mana markas militer Jepang berada. Mereka berharap dengan cara itu Perang Dunia II berakhir dan pasukan militer mereka bisa dipulangkan. Uji coba bom yang terakhir dengan skala yang lebih besar pun akan segera dilakukan.
Oppenheimer sibuk memeriksa segala persiapan seperti menghitung jarak ledakan, memeriksa pemicu ledakan, dan memantau proses menaikkan bom ke menara. Okay, stop. Everybody, mattresses. Tidak lupa juga dia memperhitungkan angin dan cuaca serta jalur evakuasi bila mana hal buruk terjadi. Menara bom berjarak 10.000 yard dari arah utara, selatan, barat, dan timur. Pemicunya berada di arah selatan. Setiap orang memiliki tugas berbeda. Ada yang ditempatkan di base camp, ada juga yang ditempatkan di beberapa titik pengamatan lanjutan yang terletak di bukit. Setelah semua persiapan selesai, Oppenheimer terlihat gugup. Proyek yang dia jalankan dalam waktu lama akhirnya sampai di penghujung. Proyek Manhattan menghabiskan waktu 3 tahun dengan 4.000 orang dan dana sebesar $2 miliar. Kolonel Groves bertanya, apakah bom atom benar-benar bisa menghancurkan dunia? Oppenheimer menjawab, tidak ada yang tahu karena itu hanya kemungkinan kecil. Hasil perhitungan menunjukkan kemungkinannya mendekati nol. Uji coba itu akan menjadi penentu apakah Oppenheimer menjadi pahlawan dan pencetak sejarah baru atau hanya menjadi orang yang menghabiskan uang negara. 1 hari sebelum waktunya bom diaktifkan, di sana turun hujan lebat disertai angin kencang. This weather has reached the site. What is this doing? Raining, blowing like... It's filling up. Oppenheimer semakin gugup ketika mendapat laporan uji coba ledakan kecil yang dilakukan beta gagal. Hujan akhirnya berhenti saat dini hari. Mereka semua pun bersiap di tempat masing-masing. Setiap orang diberikan kacamata khusus untuk mengurangi resiko radiasi. Dan akhirnya, bom meledak dengan sempurna. Oppenheimer merasa puas dan bahagia dengan hasilnya. Ledakan yang seharusnya menakutkan, mungkin saat itu terlihat indah di matanya. Semua orang pun memberikan ucapan selamat padanya. Setelah itu, pihak militer mengambil alih pengerjaan bom atom untuk skala yang lebih besar untuk dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Oppenheimer sangat khawatir dengan bom yang dibuat oleh pihak militer. Salah-salah perhitungan, dunia akan hancur. Beberapa waktu kemudian, kabar telah dibomnya Nagasaki dan Hiroshima pun disiarkan. Orang-orang bersorak gembira atas keberhasilan negara mereka. Pengeboman tersebut membuat Jepang yang saat itu sedang menjelajah Indonesia akhirnya menyerah. Dan tak lama kemudian, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sejak saat itu, nama Oppenheimer semakin terkenal dan tercatat dalam sejarah sebagai pencipta bom atom. Akan tetapi, Oppenheimer sama sekali tak mampu tersenyum. Ada perasaan bersalah yang menyelimuti hatinya. Dia sendiri tidak tahu harus merasa bangga atau merasa bersalah telah membuat bom atom. Perasaan tersebut terus menghantuinya selama beberapa waktu. Tak lama setelah itu, Oppenheimer mendapat undangan ke istana untuk bertemu dengan Presiden Amerika saat itu. Presiden mengatakan ingin terus mengembangkan bom atom di Los Alamos dengan Oppenheimer sebagai pemimpinnya. Namun, Oppenheimer mengungkapkan bahwa dia masih sangat bersalah telah membunuh banyak nyawa yang tak bersalah. Presiden kemudian berkata, Nagasaki gives a shit who built the bomb. They care who dropped it. I did. Beberapa tahun kemudian, Oppenheimer mendapat masalah yang nanti akan mengakhiri karirnya. Levi Strauss memberikan informasi padanya bahwa Klaus, salah satu pekerja proyek Manhattan, adalah agen mata-mata Uni Soviet. Oppenheimer mungkin akan turut dicurigai menjadi mata-mata komunis. Tak lama setelah itu, surat dakwaan dijatuhkan kepada Oppenheimer. Persidangan tertutup pun dilakukan. Namun sebenarnya, persidangan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Lewis untuk menjatuhkan kredibilitas Oppenheimer. Lewis memendam kebencian pada Oppenheimer karena pernah dipermalukan di sebuah sidang terbuka.
Selain itu, Lewis juga menganggap Oppenheimer telah menghasut para ilmuwan lain untuk membencinya. Kecurangan Lewis dalam persidangan Oppenheimer diantaranya adalah menunjuk jaksa yang seharusnya dilakukan oleh anggota dewan, mengambil file catatan rahasia tentang Oppenheimer dan memberikan kepada Borden untuk menyusun dakwaan, menghilangkan proses beban pembuktian dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut, Oppenheimer disudutkan dengan berbagai tuduhan seperti mendukung komunis dengan bukti pengiriman bantuan dana ke Spanyol lewat Partai Komunis, tuduhan menghasut ilmuwan untuk membenci Lewis, dan menentang pembuatan bom hidrogen demi kepentingan sendiri. Padahal sebenarnya Oppenheimer tidak memandang ideologi saat menjalin pertemanan. Dia pun mengirim bantuan dana untuk diberikan kepada korban perang sipil Spanyol. Kemudian, dia bukan menentang bom hidrogen, hanya saja belum bisa dipastikan seberapa bahaya efek ledakan bom hidrogen. Sayangnya, Oppenheimer dan pengacaranya sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Do decide to appeal, then they'll have to send you a copy. I'm sorry it's come to this, Robert. I think it's wrong. Sebelumnya, Lewis pernah mengajak Oppenheimer untuk bergabung di institut yang dia kelola. Katanya, sebagai ketua Komisi Energi Atom, dia sudah membaca semua catatan baik buruk Oppenheimer, dan dia tidak masalah dengan hal tersebut. Lewis juga mengatakan institutnya bertujuan untuk memberikan tempat perlindungan bagi para pemilik independen. Kemudian Lewis ingin memperkenalkan dengan Einstein, namun Oppenheimer mengatakan dia sudah lama mengenal Einstein. Kemudian Oppenheimer meninggalkan Lewis lalu menghampiri Einstein. Oppenheimer memberitahu kalau teori Einstein yang dia lanjutkan untuk membuat bom benar-benar berhasil menciptakan efek berantai. Dia yakin di masa mendatang, setiap negara akan berlomba menciptakan bom yang lebih mematikan yang akan mengancam kehidupan manusia. Selesai membicarakan hal tersebut, Lewis menghampiri mereka berdua. Mungkin karena masih terkejut dengan perkataan Oppenheimer, Einstein berjalan melewati Lewis tanpa menatap atau menyapanya. Karena itulah, Lewis mengira Oppenheimer menghasut Einstein untuk membencinya. Jadi, tuduhan yang mengatakan Oppenheimer menghasut para ilmuwan untuk membenci Lewis itu tidak benar. Kitty yang hadir di persidangan Oppenheimer membantu membantah seluruh tuduhan terhadap suaminya. Meski dia masih sakit hati karena suaminya berselingkuh, namun suaminya adalah orang yang telah setia mengabdi kepada negara. Akhirnya, sidang tersebut memutuskan bahwa Oppenheimer adalah warga negara Amerika yang baik, akan tetapi izin keamanannya tetap tidak bisa diperpanjang lagi. The renewal of your security clearance. A full written opinion with a dissent. That is all. Sementara itu, di sebuah persidangan yang menentukan kelayakan Lewis menjadi Menteri Pertahanan, David hadir dengan kesaksiannya bahwa semua pernyataan Lewis sebelumnya bertujuan untuk menjatuhkan Oppenheimer. Dia juga mengatakan bahwa selama ini memang banyak ilmuwan yang membenci sifat Lewis termasuk Albert Einstein. Pernyataan David tersebut secara tidak langsung telah membela Oppenheimer. Dari situ semakin banyak fakta bertentangan yang membuat anggota dewan curiga kepada Lewis. Akhirnya Lewis pun gagal menjadi Menteri Pertahanan. Setelah semua masalah itu selesai, Kitty bertanya pada Oppenheimer, apakah dengan membiarkan semua orang menyakitinya, dunia akan memaafkannya? Karena selama mendapat tuduhan, Oppenheimer tak pernah berniat untuk melawan balik dan terkesan pasrah. Mungkin perasaan bersalah atas kematian banyak orang karena bom ciptaannya lah yang membuatnya melakukan hal tersebut. Beberapa tahun berlalu, Oppenheimer kemudian mendapat penghargaan dari negara setelah banyaknya masalah yang dia dapatkan dari negaranya sendiri juga. Saat itu, diketahui Los Alamos dipimpin oleh Edward yang sedang mengerjakan proyek bom hidrogen. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.